pertama gue mau introduce myself. Thank you so much buat Cia and you guys yang udah invite me here. I think this is the first time gue ke St. Moritz. Sebelum COVID kayaknya gue ada couple times I wanna go, but somehow mohon maaf belum pernah jodoh sampai kalian kayaknya udah, gue nggak tahu kalian udah ribet berapa kali. I lost count, but it seems that kayaknya setiap kali ribet selalu makin lama makin banyak. So you guys are doing amazing. You guys are doing a great. I think menurut gue satu hal yang beda banget. I feel you guys are really supporting each other lah. Jadi karena kan sebenarnya kan kita di Fuse ini kan, I think the most important word itu adalah support system. I believe ya. It's not just about gathering as so much as friendship, but I think relationship and support system, I think it plays a big part gitu. Jadi bukan cuma masalah community, but it really we hope kita bisa saling support each other gitu kan. And I know that you guys are here. Istilahnya kayak ya you guys have no reason to be here kalau misalnya you guys are not feeling supported atau you guys feel that you guys want to support someone else gitu kan. So I just want to say thank you gitu buat kalian semua. You guys are amazing. Definitely Fuse couple itu nggak akan jadi sama kalau misalnya nggak ada kalian sih, especially di St. Moritz, karena whether you guys know or not, tapi Fuse couple itu pertama kali dimulai itu di St. Moritz. Jadi kalau misalnya nggak ada St. Moritz, gua rasa Fuse couple mungkin kita sampai sekarang masih belum ada, karena no one ever tried gitu kan. Dan waktu itu si JJ pertama kali jalanin di St. Moritz, and sampai sekarang gitu. So, thank you. Total kita ada banyak. Gue personally sekarang gue ada di Fuse couple South, sama gue ada di Fuse couple Peak, gitu kan. And masih ada banyak, masih ada di Kemayoran, ada di Gading, dan lain-lain, gitu kan. So, gue rasa sih di sini kayaknya you guys are handled really well sama si Cia. Kalau misalnya ada komplain, silahkan bisa DM gue personally. Mempengaruhi gue. Gak lah, bercanda gue. Biasa juga. Yeah. So, Cia has been, gue udah dengar banyak. I think all the leaders and past leaders here are doing great banget, bener-bener jadi role model lah for everyone, right? Anyway, gue mungkin tonight gue mungkin bakal lebih santai aja, but I think secara garis besar, I just wanna share something yang sebenarnya gue baru I prepared this I think last week gue ada share ini ke Fuse couple South, and tapi bukan cuma masalah gitu sih. I think this one is very is very basic, and I think very relevant for everyone gitu. So as you guys know ya, kita kan sekarang in this situation yang menurut gue nih it's actually super unique. Dan gue selalu bilang ya, actually kita in this situation itu menurut gue mostly people will see all the negatives, right? All the pessimist things about what's happening. Jadi kita bakal lihat sesuatu COVID-19, it's a sickness, it's a pandemic, economic crisis, whatever gitu kan. Dan kita semua our lifestyle change, whatever lah. And probably mungkin people say that it's actually for the worst gitu. Tapi kalau gue ngelihatnya satu hal, kita sekarang udah hampir 5 bulan ya jalanin this situation. Kalian bisa imagine nggak? Kayak coba kalian balik ke Maret 1 ya, just before si COVID-19 ini terjadi. Think about your life in March 1, 2020, right? Kalian pernah imagine nggak you guys will live the life that you have right now? With this kind of lifestyle mungkin. Kayak gue nggak tahu ada perubahan apa di dalam kehidupan kalian, but I bet there must be a drastic change. Semua orang gue rasa pasti kena efeknya in any way. But I feel it's gonna be drastic gitu kan. Mungkin kita kagak pernah pikirin sampai sejauh ini. Gue personally lucu banget. Jadi gue itu Desember itu gue ada di Beijing. Sorry, Beijing atau Shanghai, gue lupa. Shanghai. And then after that gue ada di Hong Kong Januari. And then after that gue ada di I went to Korea. And then after that on February, I went to San Francisco, and then on literally Februari akhir, March awal itu gue ada di New York, right? So kalau kalian notice, ini all the city itu adalah kota yang pada saat gue datang, terus gue pulang COVID, pas gue datang, gue pulang COVID. I'm not kidding, every time loh.
Jadi pada saat gue terakhir pergi ke US tuh gue lumayan takut karena gue pikir kayak aduh ini kayaknya Asian countries lagi susah ya, lagi COVID situation gitu kan. Tapi gue mau ke US, di US aman. And then I went to SF, and then I went to New York. Pas gue balik 1 week after itu SF tiba-tiba lockdown. And then habis itu New York tiba-tiba kayak the highest case gitu. Jadi kayak gue pikir-pikir gila untung gue kayak nggak kenapa-napa ya. Karena kemarin itu memang gue lagi ada needs, lagi ada business trip yang lumayan penting. Jadi makanya kenapa gue lumayan kayak pepet begitu kemarin itu. But what I'm trying to say adalah kayak gila, gue kayak bulan Maret awal atau Februari akhir aja tuh gue masih kayak bisa traveling everywhere gitu kayak I mean we're talking about traveling here and there gitu kan. Right now kita mau travel practically kayak local aja susah gitu kan. Apalagi kalau misalnya as simple as kita keluar rumah aja, kalau gue dengar si Cia kayaknya ini ya, si Cia benar-benar sama Mary kayaknya lumayan paranoid banget. Jadi kayaknya mereka mungkin selama 5 bulan mungkin mereka belum buka pintu kayaknya. Jadi yang gue tahu sih sepedanya si Cia kayaknya udah siap-siap dijual tuh kayaknya. Bentar lagi lah ya. Udah nggak kepake, udah kelamaan lah, dijual aja lah. What I'm trying to say adalah kayak our life changed so much gitu, right? For the past 4 to 5 months. Tapi pertanyaannya satu sih, kita belajar apa sih dari semua ini sebenarnya, gitu kan? Kayak kita selama ini tuh apakah kita cuma jalanin doang and we're like, ya udahlah, yang penting kita jalanin, yang penting kita hidup lah, gitu kan kasarnya. By the way, ini kenapa si Cia sama si Mary ada di 2 tempat yang berbeda ya? Oh enggak, kenapa sih ini berdua? Oke. Anyway, enggak, gue curiousnya kenapa nih berdua ada di 2 layar yang berbeda? Biar ngeliatnya lebih fokus, Gert. Kalian yang sudah disatukan Tuhan tidak boleh ini loh, dipisahkan. Terutama dalam Zoom. Anyway, jadi mungkin gue share dikit lah gitu kan, sebelum gue masuk ke what I'm trying to share. Jadi kalian tahu my industry, gue punya industri kan di travel, right? Kalau ditanya mungkin industri yang paling berubah drastis total banget itu adalah industri gue. Dan yang lucunya, sebenarnya gua itu adalah salah satu orang atau kita adalah salah satu industri yang udah tahu dari sejak awal. Jadi kita actually udah tahu COVID dari Januari akhir, right? And we actually know that it's coming. We know it's coming. Kenapa? Karena kita kan efek banget gitu. Walaupun ada di Wuhan, tapi kan impact-nya ke gua juga gitu. Cancellation, whatever, dan lain-lain. So, kita kena, tapi kita we're trying to prepare our best. Jadi kita tuh udah try loh. Kita tuh dari Januari akhir Februari itu kita udah pikir ini kalau COVID sampai masuk ke Southeast Asia, kalau COVID sampai masuk ke Indonesia, kalau Jakarta itu kira-kira bakal kayak gimana? Kita udah bikin oke ini kira-kira plan A, plan B, plan C. Kita udah mulai mikirin nih dari bulan Januari akhir Februari awal. Jadi we were quite early. Kita tahu banget. Tapi pada saat COVID-nya kena, Maret 10, Maret 15 nih, bubar semua. Rencana kita semua nggak ada yang jalan, ya kan? We didn't expect it will be this crazy. Kita langsung work from home. Itu lumayan sadis dalam waktu literally decision cuma dalam waktu 2 hari waktu itu. Kita langsung semua work from home, and we're talking about 1.000 orang gitu kan. 1.000 orang work from home, kayak kita bingung juga, preparation-nya cuma 1-2 hari gitu kan, gimana caranya gitu. Gue nggak bisa expect. Itu mungkin nggak ada masalah lah, karena mungkin kantor gitu ya. Tapi yang problemnya misalnya kayak, kita ada customer service angkatan telepon, mungkin kalian pernah ada ngomel-ngomel ke customer service gua, thank you, gitu kan, email, ya kan, WhatsApp, itu kita ada 500 orang, itu nggak bisa keluar dari gedung customer service, karena mereka 24 jam kan. Kita harus paksa mereka work from home, gila nggak? Jadi kita kayak itu kalau saya 3 minggu tuh, transisinya 2-3 minggu, akhirnya bisa loh, itu 500 orang itu yang mereka, pokoknya kita sewain semuanya lah, kita sewain laptop, sewain modem, whatever, dan lain-lain untuk mereka bisa dari rumah. So, ekstrim banget situasinya, super ekstrim. Yang paling gila adalah gue punya omset kan. Omset kita itu drop itu sekitar 97%. So, practically it's gone lah, gitu kan. Jadi kayak, can you guys imagine kayak travel itu selalu naik kan. Tiba-tiba langsung 0 gitu, zero. Jadi, kenapa gue share ini? Karena gue cuma mau share ini supaya kita tahu kalau misalnya semua in this world, practically semua orang ya, mau itu kaya atau miskin, mau itu anak Tuhan atau nggak anak Tuhan, mau itu tinggal dimanapun sekaligus, semuanya nih actually impacted by the same thing.
Dan kita semua tuh punya resiko yang sama, dan kita semua nih lagi mikirin hal yang sama, gitu kan. Walaupun sudah 5 bulan, right? Mungkin a lot of us kita udah bisa adaptasi, but I'm telling you, this is a new world, right? Dan kita actually alamin ini bersama, dan actually our life will never be the same. Nah, pertanyaannya simple. Dari sini sebenarnya apa yang kita bisa pelajari? Dan actually, kenapa sih Tuhan, istilahnya kenapa Tuhan let this happen? Mungkin pertanyaan ini kagak banyak orang Kristus yang berani nanya. Karena pada saat kita mulai nanya ini nih, orang mulai mikir gitu kan, iman gue gimana gitu kan. Terus kayak kenapa Tuhan jahat banget? Kenapa Tuhan biarin hal ini terjadi? I mean, this is all like hard questions gitu. But yet we're here, gitu kan. Kalau gue simple banget. Kita takut banget ya dalam situasi ini. Mungkin mungkin kita selama hidup kita nggak pernah ngerasain takut yang segini lamanya, right? Takutnya tuh benar-benar kayak takutnya tuh to the extent dimana kita tuh sampai nggak berani buka pintu buat orang lain, right? Kalian pernah nggak sih pikirin kalau misalnya kalian terima paket, right? Pernah pikirin nggak sebelum COVID? Kalian terima paket, kalian takut sama itu paket. Have you ever like imagine that? Ada satu paket datang nih, gitu kan? Kalian takut nih mau megang apa enggak? Mesti semprot dulu, gitu kan? Kayak, I mean, whether kita sadarin atau enggak, we're actually very afraid with a lot of things nowadays. Kita tuh takut akan banyak hal. We're actually afraid of our life. Untuk orang-orang yang mungkin sebelumnya nggak pernah takut sama kita punya nyawa, kasarnya ya. Kita sebelumnya mungkin cuma takut nggak cuan gitu ya. Kita mungkin rata-rata kita takutnya nggak cuan gitu kan, atau bisnis rugi gitu. Tapi sekarang, I mean, mungkin kayak kita nggak terlalu mikirin itu lagi gitu. We're actually thinking about our life gitu, right? So everyone is afraid of things. Tapi sebenarnya apa sih yang sebenarnya kita bisa pegang tuh apa? Ini menurut gua ada ayat bagus banget nih buat kita semua. Terutama mungkin in our marriage life ya. Gini, yang gue notice adalah yang lebih takut itu mostly orang-orang yang udah married. Orang-orang yang masih single, yes, mereka tahu problemnya, mereka tahu ada COVID begini dan lain-lain, but then mereka juga mikir kayak, oh ya udahlah gitu kan, kalau misalnya ada apa-apa ya gue sendiri anyway, atau misalnya kayak ya udah resikonya kayak gitu, ya udah gue jalanin sendiri dan lain-lain. Tapi pada saat kita udah married, ketakutan ini tuh multiplier gitu, multiplies, right? Satu, misalnya sebagai suami kita pasti takut kenapa-napa kan? Istilahnya kita pasti takut keluarga kita kenapa-napa. Tapi kita juga takut kalau kitanya kenapa-napa, keluarga kita gimana, right? Ibu-ibu udah pasti lah, kalau istri-istri udah pasti orang yang paling parno lah mostly ya di dalam satu keluarga ya. Parnonya gue nggak tahu sampai gimana gitu. Gue yakin siapa yang tangannya udah pernah kering gara-gara sanitizer sama cuci tangan terus gitu kan. Terus udah gitu, gue nggak tahu lah anak-anak mungkin disuruh ngapain gitu kan. I mean, I believe everyone is very afraid. Terutama kalau kita dalam marriage life tuh, yang si suaminya lagi nakutin soal yang ini, si istrinya tiba-tiba juga dapat WhatsApp yang ini habis itu di-share. Jadi kayak WhatsApp forwarding-nya itu jadi double gitu. Wah, makin lama makin seru gitu, makin heboh, makin ngeri gitu kan. Oke, but anyway, ada satu ayat yang menurut gue lumayan, I think very strongly speaking to me. Hopefully you guys juga sama nih ya. Di Yesaya 8 ayat 12 sampai 13. Oke? Gue bacain aja ya, biar cepet ya. Jadi gini, jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan. Dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti dan janganlah gentar melihatnya. So, Tuhan melalui Nabi Yesaya bilang, apa yang bangsa ini takuti, apa yang orang-orang takuti, jangan kamu takuti dan jangan gentar, gitu kan? Apa yang bangsa ini, apa yang orang-orang tuh pikirkan, gitu kan? Segala apa yang semua mereka pikirkan, kita jangan takut gitu loh mengenai hal itu. Itu gitu. Why gitu kan? Lanjut di ayat 13 ya. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah kamu harus takut dan terhadap dialah kamu harus gentar. So, I think Yesaya here, I think it speaks something yang actually bigger than daripada ketakutan tersebut gitu.
Jadi ini bayangin ini kayak bangsa nih lagi takut, dia bilang jangan takut gitu. Jangan takut. Yang kamu harus takuti itu adalah Tuhan gitu. Nah, pertanyaannya kenapa? Dia bilang kayak, you know what, kalau lu mau takut, lu jangan takut sama problem lu jangan takut sama apa yang lu lihat, lu jangan takut sama apa yang dunia bikin lu takut. Tapi lu takut sama Tuhan, dia bilang begitu. Alasannya kenapa sih? Alasannya adalah karena Tuhan itu kudus. Right? Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Nah, the question is why? Kudus itu apa sih? Anyone knows what is holy? Apa sih artinya kudus, kira-kira? Kudus itu, kalau yang paling simple term ya, kudus itu bukannya masalah tidak bercacat celah dan lain-lain. Kudus itu adalah dipisahkan. Dipisahkan daripada yang lain nih, gitu. Kudus itu artinya benar-benar dia terpisah. Benar-benar enggak, istilah karena dia terpisah, makanya kenapa dia nggak akan diefek, nggak akan kena efek sama yang lain-lain, gitu, kasarnya begitu. Jadi dia bilang Tuhan itu kudus nih, Tuhan itu dipisahkan daripada dunia. Tuhan itu benar-benar nggak ada efeknya sama impact yang ada di dunia ini. Makanya kenapa dia bilang, kamu tuh jangan takut sama dunianya. Yang kita harus takutin adalah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan, dia benar-benar nggak impacted by whatever happen in the world. Right? So, kalau kamu takut, ya takut ke Tuhan. Kita pegangnya ke Tuhan gitu. Karena Tuhan itu is bigger. God is bigger than whatever problem that you have. God is bigger than whatever things yang mungkin dunia takutin, gitu. Why? Because God is holy. So number one point adalah, God's holiness atau kekudusan Allah itu dia melebihi segala akal dan benar-benar nggak terbatas. Benar-benar, karena kalau kita udah ngomong kudus itu benar-benar kayak kepisah gitu. Bahasa kalau misalnya kita ngomong gambar simpel itu kayak ini bumi dan ketakutan dan kedagingan dan lain-lain di sini. Allah tuh kayak di atasnya, gitu loh. Benar-benar kudus dipisahkan dari semua ini. Jadi dia tidak termasuk dalam problem yang ini. Makanya kenapa kalau kita mau pegang, kita takut sama Tuhan. Right? Jangan takut sama dunianya. Kenapa? Karena kita udah di dunia, man. Kita udah di dunia. I mean, like, automatically, kita pasti bakal takut sama semua hal. Kalau kita udah begitu, habis itu kita pegang, kita selalu ingatnya sama hal-hal yang kayak dunia, yang kayak ketakutan dunia, udah makin lama makin takut. Lama-lama bener-bener kita jadi paranoid parah banget. Lama-lama kita mulai menjauh dari Tuhan, karena kenapa? Karena iman kita digoyahkan. Kita ngeliat, Tuhan jahat banget ya. Ini problem banyak banget ya. Problem banyak. Tuhan jahat banget. Padahal sebenarnya, kalau kita berpegang sama Tuhan ya, kita pasti iman kita makin dikuatkan. Right? So that's number one. Cuman ada 3 hal sebenarnya yang menurut gue bakal sangat ngebantu kita pada saat kita going through the situation gitu in our life, right? Nih, yang menurut gue ada another part yang lumayan penting. Ini adalah this one, nih ya. Gue coba bacain quickly. Kalau misalnya kalian tahu kan, number one is God is holy ya, gitu. Sorry, si Feli lagi sambil ngomong juga. Bentar ya, moga-moga suara gue masih kedengaran. Oke. Alright. So, actually one is actually God is holy gitu. Number 2, ini adalah di John 3:16. Ini simple banget, Yohanes 3:16. Mungkin boleh someone bacain deh, karena ini penting banget ya. Dan actually, gue rasa banyak yang hafal nih di sini. Anyone? Ada yang bisa bacain? Handoko hafal ini luar kepala Handoko. John 3:16. For God so loved the world that he gave his one and only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Nggak baca loh. Asik. Bahasa Indonesianya tahu nggak? Waduh, ini susah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Gila, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan buat itu mah nggak fair. Right? So, actually menurut gue, satu, kita tahu kalau Tuhan itu dipisahkan dari apa yang di dunia. Right? God is holy. Number 2, tapi gini, kadang-kadang orang mikir kalau sesuatu itu holy, itu tuh jauh. Right? Aduh, Tuhan tuh udah terlalu kudus. Gua itu penuh dengan dosa. Gua itu ada di dunia. Gue nggak bisa mikirin Tuhan gitu, kejauhan gitu, right? Kejauhan buat gue gitu. I mean, like, people think like that gitu kan. Makanya kenapa kalau kalian lihat,
di luar Christianity, di luar kekristenan, kalau yang kita ngomong sama Tuhan, Tuhan tuh seolah-olah tuh jauh sekali, benar nggak sih? Kita tuh seolah kita harus bawa sesajen, kita harus pergi kemana, kita harus kayak melakukan hal-hal yang benar-benar spesifik gitu, untuk bisa menyenangkan hati Tuhan, dengan harapan supaya Tuhan itu menjaga kehidupan kita, right? So actually kita itu selalu berpikir kalau misalnya Tuhan tuh jauh gitu, Tuhan itu jauh, Tuhan itu sesuatu yang kudus yang kayak bener-bener so far away sampai kita tuh we have to do something for Him untuk supaya kita tuh dijagain sama Dia, right? Jadi seolah-olah tuh kita tuh jadi kayak Tuhan tuh jadi kayak bodyguard gitu. Tuhan tuh kayak seolah-olah tuh kalau gue selalu mikir kalau kayak gitu ya, Tuhan tuh seolah-olah tuh jadi seseorang yang bisa kita yang bisa kita suap gitu kasarnya. Tuhan tolong dong, gue lagi butuh bantuan lu nih supaya gue cuan gitu kan. Nih ya, gue kasih lu perpuluhan, ceret gitu kan. Tolong ya Tuhan ya, titip ya. Jadi seolah-olah lu kayak apa namanya? Lu kasih amplop ke Tuhan gitu seolah-olah. It's funny, right? A lot of things kita kayak ke gereja, kita kayak berdoa. Kenapa sih? A lot of us itu pasti sama, actually sama, gue juga sama gitu. Kita takut kita nggak diberkati. Kita takut somehow tuh Tuhan jauh dari kita. Kalau kita nggak melakukan hal demikian. You know what I'm trying to say to you tonight adalah John 3:16. Remember that Tuhan itu actually yang mengasihi kita dulu. Ingat loh, bukan kita yang mengasihi Tuhan, makanya Tuhan mengasihi kita. Nggak ada, jauh banget. You know, for God so loved the world. Karena begitu besar kasih Allah, kasih Bapa terhadap dunia. Makanya kenapa Tuhan kasih anaknya yang tunggal untuk kita semua, supaya kita tidak binasa. So, what you guys have to remember adalah, yes, Tuhan itu kudus, Tuhan itu dipisahkan dari dunia, but God is love. You know? Tuhan itu mengasihi kita terlebih dahulu. Berarti artinya apa? Kalian mungkin ngerasa kita nggak layak, kita mungkin ngerasa kita belum mengasihi Tuhan, doesn't matter. God loves us first. Right? Dan menurut gua, point number 2 ini I think is very important for us, especially during this time. If you ask me why you should trust God, right? Why you should love God? I think the answer can be as simple as because God loves you first. And if you can, kalau misalnya kita masih ada di tempat ini sampai saat ini, right? Kalau kalian punya apa yang kalian punya, kalau gue selalu ngomong, you know what? Justru dalam krisis, justru dalam krisis, justru kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan tuh makin kelihatan. Simpelnya gini deh, right? Yes, kita krisis nih ya. Oke, mungkin bisnis kita kena. Yes, mungkin ekonomi kita hancur. Yes, mungkin sekarang nih kita dalam kondisi yang jelek banget. Gue setuju. Itu gue benar-benar kagak bilang enggak. Kenapa? Karena ya di tempat gue, di kantor gue sendiri, di kerjaan gue juga kelihatan gitu. Omset gue dropnya 97-98% gitu kan. Sekarang gue di cover, sekarang gue baru naik ke 5-6% doang. Masih below 10%. Right? Daripada regular day. Actually sekarang these past days udah mendekati 10%. So actually it's getting a lot better. But gue juga ngerasain gitu kan. Cuman pertanyaan gue adalah simple. Kita lihat keluar, right? Kita lihat keluar. Tinggal nengok aja di jalanan, and you guys will see berapa banyak orang yang benar-benar suffer. Kalau misalnya kita ngomong soal impact, yes, kita mungkin kena impact-nya, but at least kalian masih bisa makan malam hari ini. Nggak usah terlalu mikirin panjang. Bisa pesan Gojek lah, kasarnya begitu. Right? Di luar sana berapa banyak sih orang yang cari kerjaan? Di luar sana berapa banyak sih orang yang benar-benar literally kayak mereka mau, karena mereka kerjaannya harian, mereka mau kasih makan anak istrinya aja untuk malam hari ini aja bingung gitu. Right? Jadi maksudnya gini, kayak justru dalam kondisi kayak gini, kita makin bisa ngelihat, wow, ternyata kita tuh masih dijaga sama Tuhan. Walaupun mungkin udah jauh, mungkin kita ngerasa dalam kondisi yang nggak enak banget. But trust me deh, gitu kan. You guys are here. Nah oke lah, mungkin let's say gue ngomong ekonomi is one thing lah. Satu hal menurut gue, yang gue benar-benar bersyukur banget, itu adalah minimum kalian masih punya support system. You know what? Can you guys imagine, kalau misalnya kalian selama COVID ini, kalian nggak punya support system sama sekali. Kita tiap hari kerjaannya, itu cuman dealing with the problem outside. Right? Sama kerjaan, sama keluarga,
right? Every single day kita kayak going through all those things tuh sendiri gitu. Gak ada support system. Kita nggak ada nih kayak gini nih, seminggu sekali minimum kita ketemu di Zoom and we can just share, kita kayak saling menguatkan. Nggak ada gitu. Menurut gue personally, kayak menurut gue satu hal yang benar-benar bisa get through me the week by week ya, istilahnya ya, walaupun kondisinya parah banget. Itu adalah I know that I have this support system. I know that I have this family that will always be there. Minimum gue kalau lagi gimana, gue bisa telepon lah, atau gue bisa WhatsApp, gue kayak bisa sharing sama mereka. That's actually one big blessing yang Tuhan kasih buat kita. Di Jakarta, untuk bisa punya support system, itu susah banget, Jack. Kalian tahu seberapa ribetnya Jakarta, seberapa macetnya, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kita masih bisa punya support system yang very positive, I think it's a blessing. Gitu aja. Kalau gue sih ngerasanya demikian. Makanya kenapa kalau ditanya, Ger, lu udah ngejalanin Fuse sudah segini lama, gitu kan. Terus sudah gitu kayak, gue sendiri personally masih ngelit Fuse yang di Fuse South Couple, nggak terlalu banyak orangnya. Gitu kan. Let's say mungkin kita cuma sekali meeting, mungkin kita sekitar 12 orang, gitu kan. Jadi cuma 6 couple, gitu kan. 7 couple. Di Fuse Peak juga nggak beda-beda jauh, gitu kan. Kayak istilahnya, ngapain, gitu kan. Gue udah kayak jalanin sekitar berapa, sekarang udah 9 tahun, gitu. Tapi, you know what? It's never about the numbers, man. Like, ini bukan masalah kayak jumlahnya berapa banyak, gitu kan. Ini bukan masalah kita udah punya satellite berapa banyak, gitu. Bukan. Karena gue sendiri, gue tahu, I need support system. You know? I need people that I can really care about. I need people that I know that they care about me. Makanya kenapa buat gue, ini bukan pelayanan. If you ask me, kalau orang kayak gila lu pelayanan ya, Fuse. I mean, like, buat gue, Fuse is not pelayanan, man. I mean, kalau misalnya masalah pelayanan sih, gue mungkin bisa bosen, dan gue mungkin kayak gila, gue ngapain ngelakuin hari ini? Gue kagak pernah dapetin duit 1 rupiah pun dari Fuse, nggak ada gitu kan, sama sekali gitu kan. Ada juga malah capek gitu kan, ngurusin, harus follow up the past 9 years. Gue kayak, jadi mungkin 8 tahun terakhir itu, gue Fuse itu 2 kali seminggu. 8 tahun terakhir. Gue sempat ada 2 tahun, gue Fuse 3 kali seminggu, man. Kayak, dan dulu nggak bisa pakai Zoom ya. Dulu actually I need to go there gitu. Dan Fuse gue tuh beda sama JJ. JJ actually got it the easiest way, man. Si JJ itu curang, dia tinggal di St. Moritz, Fuse-nya di St. Moritz, man. Curang banget. Gue mah masalah mau 5 kali seminggu, gue juga nggak masalah. Gue tinggal di Meruya, Fuse gue paling dekat itu di Peak, Pluit, Kemayoran, Ancol. Itu Fuse gue situ tuh. Terus kantor gue itu di Menara BCA, Grand Indonesia. Dulu kantor gue di Kuningan. Jadi gue dulu kayak ini banget kalau ditanya. Tapi kalau ditanya, I mean, is it a burden? No, I mean like karena I feel that I need this gitu. I need this support system. And I'm blessed kok for the past 9 years. Gue rasa kayak gue bisa kayak sekarang ini is because of karena support system yang gue punya gitu kan in this case. So one is God is holy. Makanya kenapa kita tahu walaupun dalam any situation, dalam kayak hal yang gak enak sekalipun, krisis sekalipun, we know that God is above that gitu. Jauh di atas itu semua. Makanya kenapa kita bisa berpegang sama Tuhan, because of that only. Because God is holy. Tapi holy, kita selalu mikir holy itu jauh. It's not. Karena di Yohanes 3:16 udah clear banget. Bapa udah kasih Tuhan Yesus buat kita supaya kita nggak binasa. God loves us first because God is love, right? Nah, tapi yang ketiga, menurut gue yang terakhir, ini menarik banget. Di ayatnya di 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius 2 ayat 13. Ini adalah sesuatu yang very interesting. Kalau ditanya, kita dalam situasi kayak gini, pegangan kita kenapa ke Tuhan? Yes, Tuhan itu kudus. Yes, Tuhan itu kasih. Right? Tapi pegangan gue apa? Pegangan gue apa? Bukan cuma gitu doang. 2 Timotius 2 ayat 13, tulisannya begini, ayatnya. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia atau Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya. Right? I think this verse is very powerful. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Maksudnya apa? Tuhan mau bilang ke kita, you know what?
Mungkin kita sekarang iman kita lagi goyah. Mungkin a lot of times kita lagi jauh sama Tuhan. Doesn't matter. God loves us first, bukan cuma gitu doang. God is faithful. Dia tetap setia. Mau kita percaya Tuhan, mau kita iman goyah, karena COVID dan lain, doesn't matter because God loves us first. God is faithful. Tuhan tetap bersama-sama sama kita. Tapi bukan cuma gitu doang. Dia bilang, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tuhan itu nggak bisa menyangkal, Tuhan tuh nggak bisa berbohong. Artinya apa? Artinya setiap janji Tuhan yang ditulis ada di Alkitab, atau janji Tuhan yang diberikan kepada lu personally, right? Itu adalah ya dan amin. Janji Tuhan tuh apa sih? Simple, you guys open your Bible, kelihatan, you guys datang ke Fuse begini, pasti ada janji Tuhan yang diomongin. Kalau gue selalu pakai example yang paling simple yang semua Sunday School sering dengar. Janji Tuhan yang paling simpel adalah rumput ilalang, Tuhan tahu. Burung pipit di udara, kalau kenapa-napa, dia tahu juga. Maksudnya apa? Kalau misalnya Tuhan burung pipit sama rumput yang quote-quote nggak ada value-nya aja, Tuhan peduli. Apalagi kita, yang Tuhan kasihi. Apalagi kita, yang Tuhan specifically kirim anaknya Tuhan Yesus untuk kita. Sebegitu besar kasih kepada kita. Right? So, janji Tuhan gitu. Janji Tuhan adalah kayak, Tuhan nggak akan biarin kita, beban kita melebihi dari kemampuan kita. That's another one. Right? Banyak banget. Kalian tinggal buka Alkitab kalian, there are lots of God's promises yang Tuhan nggak bakalan bisa sangkal. All these things, itu benar-benar ya dan amin. Dan Tuhan pasti akan sediakan. Masalahnya, kita sebagai manusia, kita ngelihat dengan mata manusia. Right? Jadi kita belum ngelihat, atau kita mungkin nggak sadar. Tapi Tuhan itu bekerja selalu. Because God loves us first. Gitu kan? So, yang ketiga adalah Tuhan itu benar. God is righteous. Satu, God is holy. Kedua, God is love. Ketiga adalah God is righteous. Tuhan itu benar. Ya dan amin. Simpelnya gini deh. Yang paling gampang menurut gue adalah satu. Ada Bapa, right? Ada anak. Tapi jangan pernah lupa. Tuhan kasih kita satu pribadi. Yaitu adalah Roh Kudus. Right? Ingat ada Roh Kudus loh. Roh Kudus itu apa sih? Roh Kudus adalah penghibur. Roh Kudus adalah seorang pribadi yang selalu bersama-sama dengan kita. Jadi we also need to know that Tuhan tuh nggak jauh loh. Tuhan tuh nggak jauh karena ada Roh Kudus dalam kita, right? Dan itu actually adalah kayak one good way for us to go back to Christ and oh iya, gue ada Roh Kudus ya, gue ada Holy Spirit nih. Jadi jangan lupa nih, kita dalam kondisi krisis nih, kadang-kadang kita suka lupa kalau kita tuh ada Roh Kudus. Tuhan udah kasih kita Roh Kudus, dia akan menjadi penghibur kita, dia akan membantu menuntun kehidupan kita. Pada saat kita align sama Tuhan, Holy Spirit is there. Walaupun kita nggak sadar, Holy Spirit is there. Right? So I think, apa yang harus kita lakukan sebenarnya very straightforward. Yaitu adalah untuk kita open our life, remember that going back to something that's very simple. It's actually the core of our faith, right? Knowing that God is holy and He's above everything. Knowing that God is love, walaupun He's above everything, but He loves us first. Doesn't matter kalian itu udah jauh dari Tuhan atau enggak. Situasi kita dimanapun, apapun, He loves us first. Yang ketiga, yang paling penting mungkin dalam kondisi kayak gini, knowing that God is righteous. Tuhan itu benar dan Tuhan itu nggak bisa menyangkal janji Dia. Kalau kita mau dikuatkan, just open His promises. Remember His promises. Kita lihat janji-janji Tuhan yang ada, dan kita tahu, oh iya ya, kalau misalnya burung pipit aja diurusin sama Tuhan, apalagi gua. Oh, Tuhan juga bilang kalau kita adalah biji mata Dia. Berarti ya istilahnya biji mata, lu kalau misalnya udah mulai sentuh-sentuh biji mata orang, ya istilahnya itu paling sensitif gitu kan. You know what? God will take care of you. Masalahnya cuman everyone emang mungkin beda-beda gitu kan. Karena you guys are unique gitu. Masing-masing dari kita unique. We are in the unique situation. Semua kita masing-masing. And I think that's the beauty of our life. I think that's the beauty of our faith. Right? Because your faith is unique from you to God gitu kan. And you know what? Hopefully this simple sharing will
will help everyone lah ya. Mau satu atau dua hal yang kalian ingat yang kita ngerasa emang let's say you guys are blessed with this. Kalau lu nanya gue sih, in everything di dalam semua poin itu I totally experience it gitu. Dan ini bukan sesuatu yang gampang juga buat gue, right? COVID itu sesuatu yang not easy gitu. Sampai sekarang kalau ditanya it's still tough. Tapi misalnya contoh, awalnya gue ngerasa wah ini sih gila nih, ini COVID nih mati nih, travel industry kacau banget. Tapi di sini gue mulai bisa ngeliat, janji Tuhan adalah ya dan amin ya. I mean like pasti ada sesuatu nih yang Tuhan lagi sediain. Gue mulai bisa lihat apa ya kira-kira gitu kan. Pas mulai jalan gue mulai realize, you know what, actually this COVID situation karena ini very unique dan mungkin dalam waktu 100 tahun mungkin cuma terjadi sekali. Right? Maybe. Right? Hal kayak gini mungkin cuma 100 tahun cuma terjadi sekali. Makanya kenapa kita actually we're in a very interesting situation. Tinggal masalah perspektif kita ngelihatnya gimana. Gue selalu share kayak gini. Gue nggak tahu mungkin juga yang in a business world mungkin lebih bisa relevan, but I think in general, gila ini gimana ya semua gini. Actually gue realize satu hal. Pada saat COVID begini, berarti gue sama kompetitor gue, itu yang tadinya mungkin kita ada gap, gue harus ngejar ke si kompetitor gue itu, sekarang itu kita tuh di reset. So it's actually the time to reset. Semuanya di reset, semua di restart. So everyone start from zero. Yang tadinya gue harus ngejar setengah mati kompetitor gue, sekarang kita mulai dari nol barengan. Jadi gue actually I have a real chance untuk gue bener-bener bisa kalahin kompetitor gue. Let's say ini salah satu perspektifnya. Right? Gue bener juga men, ini actually very unique situation. Gue harus bisa jalanin begini. Belum lagi gue lihat ternyata kompetitor gue karena mereka jauh lebih gede dan lain-lain, mereka karena hitting gede sekali gitu kan, karena mereka mesti downsizing dan lain-lain. In our case mungkin masih belum ke sana. Another one, right? Itu mungkin dari segi bisnis. Another one yang gue bener-bener nggak pernah imagine sebelumnya, right? So gue bangun rumah tuh 2 tahun lalu. Bangun rumah 2 tahun lalu, right? Tapi selama ini gue baru realize gue itu rumah itu gue pergi kantor let's say jam 9, gue bangun misalnya let's say jam 6, jam 7, gue tuh balik ke rumah itu jam 10 men, tiap hari. Nyampe rumah tuh jam 9, jam 10, paling cepat itu jam 8 malam itu like that's like super early. Gue masih bisa ketemu anak-anak, masih bisa makan di rumah. Gue nggak pernah makan di rumah. Kayak literally gue nggak pernah makan di rumah. Malam banget gitu pulang gimana gitu kan. So my weekday itu super pack. My weekend itu sama kita juga bikin pack karena kan kita pengen ada a lot of things kan, kita punya kerjaan sendiri sama teman-teman, sama anak views lah, apalah, sama keluarga. So Sabtu Minggu pasti udah pack. Jadi my life for the past 2 years sejak gue pindah ke rumah ini itu ya very pack gitu. Tek bener-bener kayak kita udah tau lah 2 minggu sampai 3 minggu ke depan tuh tiap hari itu apa gitu sampai malam. Jadi satu hal yang gue realize adalah gue bangun rumah, tapi gue nggak pernah actually really know what's going on inside the house, dan gue nggak pernah enjoy the house except kamar gue, right? Sama mungkin garasi gitu, karena gue suka ngurusin mobil kan. Other than that, gue nggak pernah. Actually, gue nggak pernah ke gue punya living room, man. Living room gue AC-nya tuh nggak pernah gue nyalain sampai ada views di rumah gue. Beneran, living room gue, sofanya itu gue nggak pernah duduk. Nggak pernah gue dudukin itu sofa. Cuman di meja makan gue pernah. Meja makan aja, meja makan yang actual meja makan gue nggak pernah dudukin. Yang gue dudukin tuh meja makan yang di pantry. Nah, gara-gara COVID begini, yang realize adalah kayak, oh, I can finally enjoy my house. Satu hal. Right? Yang sebelumnya mungkin kalau nggak ada COVID, gue nggak akan pernah tuh bisa enjoy, kayak bisa kerja dari gue punya living room, and really enjoy it, and there. Tapi bukan cuma on top of that sih, bukan itu doang. Mungkin satu hal yang paling penting adalah gue nggak bakal pernah actually spending so much time with my family. Dulu si Feli, my wife itu komplainnya simple banget. Every year, every month is the same. Yaitu adalah kayak I don't have time to spend with her sama with my kids, right? Ya bayangin lu tiba-tiba malam aja gitu kan. Pagi gue sempat main doang sama mereka bentar, mereka harus udah jalan ke sekolah kan. Right? Jadi gue everyday cuma main sama mereka tuh cuma setengah jam. Cuma pagi doang. Makanya kenapa gue belain bangun pagi demi main sama mereka dulu. Sekarang gue kayak seharian sampai bingung kalau mau main apa gitu kan sama mereka gitu kan kadang-kadang. But at least I think
gue sih bener-bener trying to enjoy every single day selama gue masih bisa work from home. I really try to enjoy it sih, karena menurut gue you will never ever experience this again in your life, probably. Beneran, terutama kalian yang laki-laki ya, yang kerja, kalau kalian masih bisa work from home, really take your time, and bener-bener kayak lihat kenapa sih Tuhan mau kasih kita experience the situation. Kalau gue sih tahu, karena mungkin God really wants me to see my kid lah, to know mereka tuh sekarang tuh gimana their life. And my wife juga sama gitu kan, walaupun my wife sampai sekarang masih komplain kalau gue gak ada waktu sama dia somehow, but I think sih udah much better dibandingin sebelumnya gitu kan, tapi kan selalu harus ada yang lebih lah ya, kasarnya begitu. So ya gitu sih. So kalau lu tanya sama gue, awal emang stres, tapi actually sekarang I'm really enjoying it, dan gue actually lagi consider untuk nerapin, kita sekarang lagi untuk nerapin work from home untuk sekitar kayak sebagian besar gitu. Jadi kayak gimana caranya supaya kita bisa tetap ada work from home, bagian work from home, dari kantor juga ada. Yang another thing yang gue ngeliat adalah, karena work from home ini, kita sekarang jadi bisa hire people yang dari luar negeri. Dan kita actually lagi interview kayak a lot of people gitu kan, yang benar-benar kayak very international class gitu, yang sebelumnya kita nggak pernah imagine before. Karena begini, it opens up a lot of opportunities gitu kan. Jadi kayak, so itu sih, maksud gue kayak, yes, this pandemic, this situation is hard, but know these three things: God is holy, God is love, God is righteous, and iman kita dikuatkan, and you guys will start seeing the good. Kalau misal ditanya, this is my last words adalah, being positive itu is not pretending that everything is good, right? Kalau kita ngomong sama orang-orang motivator, pretend that you're in a good situation, pretend that you're already successful, right? Kan gitu kan caranya, you pretend first until istilahnya you fake it until you make it lah, bahasa begitu. But actually being positive is not pretending that everything is good. Karena frankly speaking, nothing is good right now. I mean everything sucks lah gitu kan. But instead of pretending that everything is good, but being positive is seeing the good in everything. Right? So I think that's a better word. Seeing the good in everything. Melihat hal-hal yang baik dalam segala situasi. Daripada kita pretend, daripada kita seolah-olah kita keadaannya baik, mendingan kita melihat hal yang baik dari segala situasi tersebut. Karena pasti ada. Mungkin kita selama ini ngeliatnya wrong direction aja, ngeliatnya ke kiri. Kalau mungkin Tuhan pengen kita ngeliat ke kanan, gitu. So I think that's kind of concludes my sharing. Hopefully it will be a blessing for everyone, and let's share. All right, thank you guys. Wow. Thank you, Ger. Gitu. Oh yes, siapa yang terberkati hari ini? Awesome. Awesome. As you guys know, Gary ini memang hobinya banyak sekarang ya kalau gue lihat ya. Enggak banyak bro, hobi gue yang penting-penting doang. And yang tadi si Gary bilang masalah dia spend the time di rumah tuh dia nggak bisa enjoy. Gue bilang itu juga benar-benar such a waste juga sebenarnya Gary ya. Waktu gue ke rumah lu sih pas itu sih gila. Gue enjoy banget Gary dari lu punya living room. Gila nggak lu lebay deh. Lu punya garasi ya. Cuma lu taruh di situ berdebu Gary, tapi nggak. Parah lu. Nggak bisa lu liatin kan percuma, Ger. Iya benar. Awesome sharing, Ger. Thanks a lot. Thank you. Dari yang lain mungkin ada yang mau nambahin, ada yang mau like saying something, kayak gue nggak tahu. Anyone yang mungkin kayak merasa ini relevan, or like anyone? Oh, ada Yandi nih, Yandi. Oh ya. Halo Ger.